Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 43 bagian kedua. Karena kita telah merasa gembira termasuk dalam lingkungan allazina amanu, orang-orang yang beriman, apabila kita dengar seruan kepada sholat, terdengar azan, segala yang mengacau pikiran kita jauhi. Kemabukan karena minum minuman keras atau karena urusan hidup sehari-hari kita lepaskan dari pikiran dan kita mulailah mengerjakan sholat dengan khusyuk, dengan penuh pengertian dan kesadaran atas apa yang kita ucapkan dalam sholat. Lantaran itu dengan sendirinya bagi kita pemeluk Islam yang bukan berbahasa Arab menjadi wajib mengerti makna segala ucapan yang kita ucapkan dalam sholat. Untuk mengerjakan sholat dengan penuh pengertian ini, sampai Imam Hanafi membolehkan bagi orang yang belum mengerti bahasa Arab membaca arti dari bacaan Arab itu dalam bahasa yang kita kenal sambil meneruskan juga mengerjakannya. Tetapi Imam Syafi'i tidak mengizinkan demikian. Kata beliau, teruskan mempelajari dan ucapkan dalam bahasa aslinya bagaimanapun. Sebagaimana kita ketahui di tanah air kita ini, mazhab Syafi'ilah yang berpengaruh, dan oleh sebab itu dari masa kecil pun kita telah belajar bacaan sholat, dan sholat telah berjalan dengan lancar. Di negeri-negeri yang bermazhab Hanafi, fatwa beliau yang membolehkan itu diketahui orang juga. Tetapi karena bahasa Arab telah menjadi bahasa daging-daging muslimin, tidak juga dipakai orang fatwa beliau itu. Di Turki yang memakai mazhab Hanafi, Mustafa Kemal telah mencoba menganjurkan menukar bacaan azan bahasa Arab ke dalam bahasa Turki. Namun umat Islam tidak juga mau menerimanya, sehingga maksud Kemal Atatürk itu gagal. Setelah dia meninggal dunia, orang kembali lagi memakai azan dalam bahasa asli Arab sampai sekarang. Dan jangan pula dalam keadaan junub, dan janganlah pula kamu mendekati sholat atau tempat sholat, terutama najis dalam keadaan junub. Tentu kita telah paham apa arti junub yang tersebut juga berhadas besar, yaitu sehabis bersetubuh. Tegasnya lagi ialah sehabis keluar mani, baik karena setubuh atau karena mimpi. Bagi perempuan ditambah lagi yaitu sedang berhaid atau sedang mengeluarkan darah kotor sehabis beranak atau nifas. Waktu itu namanya diri sedang berhadas besar, sedang kotor. Barulah suci setelah mandi. Yang dinamai mandi junub atau mandi wajib pada saat sedang dalam keadaan junub belum boleh sholat atau mendekati tempat sholat, yaitu masjid pun jangan, kecuali orang-orang yang melintasi jalan. Di dalam masjid, yaitu terpaksa melintasi masjid atau menyeberanginya, karena dengan menyeberangi dalam masjid itu akan cepat sampai ke tempat yang dituju di luar masjid. Dengan demikian dijagalah kebersihan dan kesucian masjid. Hanya boleh menyeberangi dan tidak boleh tetap di dalam. Misalnya buat iktikaf sehingga kamu mandi. Artinya larangan itu berlaku sampai kamu mandi. Apabila kamu telah selesai mandi, barulah boleh sholat dan barulah boleh masuk ke dalam tempat sholat, baik masjid, langgar maupun surau. Sebab langgar atau surau itu pun disediakan buat sholat. Setengah ahli berpendapat bahwa yang dilarang hanyalah masuk masjid yang disediakan buat Jumatan saja. Mandi itu pun tentu dengan niat pula. Di samping mengerjakan sholat dengan sadar dan khusyuk, hendaklah pula sholat dalam keadaan suci dan bersih. Sehingga di dalam menghadapi ibadah sholat, hendaklah kita dalam perasaan suasana yang suci. Tidak ada orang lain yang tahu dan tidak akan memberitahu orang lain apakah kita sedang junub atau sedang bersih. Menjaga kesucian sholat dan masjid ini
adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing dengan Allah. Haramlah hukumnya kalau dilanggar.